Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga jiwa kalian semakin edan dan brutal. Manusia diciptakan dengan sebuah kesempurnaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Contohnya adalah kelebihan atau anugerah dari Tuhan adalah sebuah kecerdasan yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Untuk kelebihan fisik, biasanya setiap orang memiliki tinggi badan yang lebih tinggi dari manusia yang lainnya juga. Jika kita berbicara kelebihan dan berbicara sebuah kecerdasan, maka kita semua akan mengingat seorang karakter yang sangatlah luar biasa edan dan kalem. Orang tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah si manusia berambut kuning dan tukang udut dan suka tujang-tajung terhadap lawan maupun kawan. Siapa lagi jika bukan Pinsmoke Sanji? Dia adalah salah satu karakter paling luar biasa dan memiliki kekuatan bahkan kecerdasan lebih unggul dibandingkan dengan kawan atau rekan dalam kapal bajak laut Mugiwara. Jika dibandingkan dengan Zoro, maka Sanji lebih cerdas dalam sebuah hal. Kita harus memperhatikan bahwa kecerdasan dan otak yang pintar memanglah berbeda. Pintar adalah sebuah kelebihan dengan belajar sesuatu kemudian mengaplikasikannya terhadap kehidupan. Maka kecerdasan adalah sebuah anugerah Tuhan. Kecerdasan yang berada pada diri Sanji bisa terjadi secara instan dan dimanapun Sanji berada. Kecerdasan adalah suatu hal yang bisa mengambil sebuah keputusan dengan cepat tanpa adanya teori dasar terlebih dahulu. Mengambil sebuah jalan pintas atau kesimpulan dalam sebuah situasi yang genting memanglah sangatlah sulit. Namun Sanji dapat melakukan hal tersebut dengan tepat dan benar. Selain itu Sanji sangatlah cerdas. Orang ini didukung dengan kekuatannya sebagai manusia percobaan. Memang kekuatan dari hasil eksperimen orang tuanya sangatlah berpengaruh besar. Tetapi jika kita perhatikan, jika Sanji bukan manusia hasil percobaan sekalipun, Sanji akan menjadi orang yang sangatlah kuat. Koki sekaligus petarung dalam bajak laut Mugiwara memanglah sangatlah luar biasa edan. Ketika dulu kemampuan Sanji sebelum time skip belum bangkit, tetapi kita sudah melihat skill dan keterampilan bahkan kekuatan Sanji sudah terbentuk sejak kecil. Peran tersebut juga dilakukan oleh guru memasaknya yaitu Zep. Sanji juga mewarisi teknik dari Zep menggunakan kakinya untuk bertarung tanpa menggunakan tangannya. Ini semua beralasan bahwa tangan seorang koki tidak boleh ternodai oleh sebuah kekerasan ataupun sebuah pertempuran. Jika kita berbicara Sanji, maka kita semua akan mengingat apa yang akan terjadi jika di kemudian hari Sanji memang harus bertarung dengan sosok luar biasa kuat dari bajak laut Kurohige. Dan orang tersebut memiliki tubuh besar dan mantan pemain Smackdown, siapa lagi jika bukan orang yang geras babatok atau kepala yaitu Mamang Jesus Barges. Mamang Jesus Barges sekarang sudah jauh lebih kuat dengan sangatlah luar biasa edan. Kekuatannya didukung oleh buah iblisnya yang bernama Riki Riki no Mi. Buah iblis tersebut membuat Barges menjadi manusia super kuat dan kuat ke era. Barges mampu mengangkat sebuah bukit untuk menyerang kemudian melemparkannya. Hal ini cukup mengerikan dari Barges adalah soal kekuatan fisiknya. Soal haki orang ini memang tidak signifikan dan tidak diperlihatkan juga. Namun jika sudah ditambah dengan buah setan Riki Riki no Mi, Barges menjadi manusia yang harus diperhitungkan dan tidak boleh dipandang sebelah panon atau mata. Lantas apa yang akan terjadi jika pertempuran memang sudah digariskan dan akan berhadapan satu lawan satu? Sebelum itu kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Kekuatan Sanji terletak pada haki dan kekuatan dari hasil eksperimennya. Sedangkan Barges terhadap fisik dan buah iblis Superman-nya. Jika Barges memukul Sanji, maka di sini Sanji akan terluka dan berdarah, tetapi tidak akan memberikan dampak besar dan rokoknya pun masih tetap menyala. Bukan hanya dari pukulan Barges saja, tetapi Barges juga harus berhati-hati dalam menerima serangan dari tendangan Sanji. Tendangan Sanji berpotensi besar untuk membuat Barges lemah. Barges memiliki fisik yang sangatlah luar biasa kuat. Apa jadinya jika serangan terus-menerus hingga memberikan luka dalam tubuhnya? Di sini, jika Barges melemparkan sebuah bukit bahkan gunung sekalipun kepada Sanji, maka tidak akan berguna. Sanji bisa saja menghindar dengan sangat instan dan bergerak di hadapan Barges meskipun dilemparkan sebuah bukit, dan jika memang bukit tersebut terkena Sanji, maka tidak akan memberikan dampak besar terhadap Sanji. Kenapa saya berpikir demikian? Material atau bahan dari gunung adalah tanah, batu, tangkal cabai, dan para domba bangsa hehejoan lainnya. Gunung menimpa Sanji tidak akan berasa sama sekali meskipun dilempar sebuah bukit, dan memang jika bukit tersebut terkena Sanji, maka tidak akan berdampak besar terhadap Sanji. Kenapa saya berpikir demikian? Material atau bahan dari gunung adalah tanah, batu, tangkal cabai, para domba, dan sabangsa hehejoan lainnya. Gunung menimpa Sanji tidak akan berasa sama sekali. Kita melihat Sanji dihantam oleh pedang besar milik Queen pun Sanji masih merasakan geli dan tidak terluka sedikit pun. Bahkan yang sangatlah luar biasa edan, pedang tersebut langsung hancur atau bubuk bagaikan bubuk ranginang sisa lebaran. Peran penting hasil percobaan ayah Sanji sudah berhasil dan bangkit di tubuh Sanji dan memberikan kekuatan lebih besar dari kakaknya. Kemudian jika si Barges ini mempiting Sanji
Sanji dan didengkek, maka Barjis di sini tidak akan kuat mematahkan tubuh Sanji. Tubuh Sanji sudah jelas sangatlah sulit untuk dipatahkan atau diremukkan. Kaki yang patah di Aquano pun bisa kembali lurus dan langsung bisa digunakan untuk bertarung lagi. Satu-satunya untuk mengalahkan Sanji adalah dengan menekan pernapasannya hingga pingsan. Hal ini bisa dilakukan oleh Barjis karena pada dasarnya Riki-Riki memberikan kekuatan fisik yang berkali-kali lipat. Mungkin di sini Sanji akan kehilangan napasnya dan pingsan lalu bisa diserahkan kepada si goreng patut Kurohige. Kemudian cara kedua adalah menggunakan buah iblis Logia. Sanji bisa saja diserang dengan jarak yang sangatlah jauh dengan unsur Logia seperti God Enel, Kizaru dan yang lainnya. Sanji akan cukup kesulitan mengalahkan seorang Logia karena Logia bisa dilawan menggunakan batu laut atau Haki Raja atau Hosoku Haki. Yang terakhir adalah Hosoku Haki itu sendiri. Memang tubuh percobaan tidak bisa dikalahkan dengan Haki Raja, tetapi jika orang tersebut masih memiliki Haki Raja yang kuat kemudian menekan kejiwaan sifat dari manusia Sanji, maka akan bisa dilakukan. Sanji bisa saja pingsan karena Haki Raja atau setidaknya diam tidak bisa bergerak. Hal ini terjadi kemarin ketika seorang Adminda dibuat bungkam oleh Kagami dari jarak yang sangat jauh menggunakan Haki. Maka jika seorang pengguna Haki tingkat tinggi menekan sifat kemanusiaan dari Sanji bisa saja dilakukan hingga Sanji terdiam dan bisa dikalahkan. Namun karena dasarnya Barjis tidak memiliki Haki Raja seperti itu, maka saya sangat yakin 100% Sanji akan unggul menang melawan Barjis. Namun yang sangat unggul dari Sanji dibandingkan si Barjis ini adalah kecerdasannya. Sanji adalah karakter yang berpikir sebelum menyerang dengan penuh perhitungan, sedangkan si Barjis ini membabi buta dengan sangatlah luar biasa. Namun serangan berdamage besar tidak akan berguna jika Sanji dapat menghindarnya, maka Barjis hanya akan memukul angin saja. Selain hal tadi, kecepatan Sanji juga berperan sangatlah penting karena si Barjis ini akan sangat kesulitan menangkap Sanji karena si Barjis tidak bisa bergerak secepat atau mengimbangi kecepatan dari Sanji itu sendiri. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya. Kalau memang si Sanji ini ditakdirkan untuk melawan si Barjis, ya dalam pikiran saya memang sudah digariskan si Sanji ini bakal menang gitu ya. Selain kekuatan fisiknya yang memang sangatlah kuat, si Barjis ini juga memang kuat. Tetapi hasil eksperimen si Jaji ini tidak bisa diremehkan juga ya. Pedang pun hancur gitu menghantam Sanji dan tidak apa-apa, dan rokoknya pun masih tetap menyala gitu. Tetapi di sini yang sangat menarik dalam pertarungan tersebut atau berandai-andai gitu ya. Ini mah berandai-andai, tapi dipastikan si Kurohige ini cepat atau lambat akan melawan si Luffy, dan yang cocok untuk melawan si Luffy si Sanji adalah si Barjis gitu. Nah, di sini kelemahan si Barjis adalah kecepatan yang pertama, yang kedua ada kecerdasan. Si Barjis ini memang kuat tapi tidak secerdas si Sanji gitu. Si Barjis ini memang kuat tapi tidak secepat si Sanji gitu. Jadi di sini poin yang kedua memang si Sanji lebih unggul dibandingkan dengan si Barjis gitu. Meskipun pukulannya damage-nya besar seperti ketika melawan si Sabo, tetapi kalau misalkan serangan tersebut tidak terkena atau kena sama si Sanji, ya otomatis buat apa gitu serangan berdamage besar tapi nggak kena gitu, jadi buang-buang tenaga aja gitu. Nah itu bagaimana memang Oda aja gitu, Oda Sensei. Tapi saya yakin gitu kalau misalkan di akhir-akhir si Barjis ini akan melawan si Sanji gitu ya, karena akan sangat menarik kalau misalkan si Luffy ngelawan si Kurohige. Di sini saya berpikir kalau misalkan si Luffy ngelawan si Kurohige kan berbeda gitu ya. Buah iblis dari si Luffy adalah Hitonomi ya, model Nika Zoan gitu ya, tipenya tipe Zoan. Sedangkan si Kurohige ini Paramecia sama Logia gitu kan, Gura-Gura sama Yami. Nah akan pertarungannya akan seperti apa? Apakah si Yami ini bakal dibuat karet sama si Luffy atau gimana gitu? Soalnya kan terlihat gitu bahwa si Yami ini tuh seperti bayangan gitu. Otomatis kalau misalkan bisa dilihat sama si Luffy, otomatis si Yami ini bisa dibuat karet sama si Luffy dan dibentuk dibalikan sesuka hati si Luffy gitu. Jadi kalau misalkan si Yami ini nyerang si Luffy, otomatis si Luffy bisa membalikan serangan tersebut dengan menjadi karet kepada si Kurohige. Dan yang kedua juga yang berikutnya adalah kekurangan dari si Kurohige ini adalah serangan fisik gitu ya. Memang si Kurohige ini tidak bisa tidur atau tidak tidur gitu selama hidupnya, tetapi kekurangan fisiknya ini sangatlah luar biasa. Jadi kalau misalkan si Kurohige ini diserang oleh serangan fisik seperti oleh si Shirohige, nah rasa sakitnya itu berkali-kali lipat gitu. Wah sangat menarik sebenarnya kalau misalkan ngebahas One Piece tanpa skrip mah bakal panjang gitu ya, kayak podcast gitu bisa berjam-jam karena masih banyak plot hole yang belum Oda sebutkan atau jelaskan gitu. Masih menjadi tanda tanya besar gitu bagi saya dan fans-fans yang lainnya juga gitu. Dan mungkin besok lah saya mau bikin
konten atau video tentang si si Kurohige ini tuh keringat dingin gitu ketika melihat si S-Hawk atau Seraphim Mihawk gitu ya. Tetapi si Zoro melihat Seraphim Mihawk santai-santai aja gitu ya. Oke deh. Oke ya sebentar ya. Budaknya HP wae main GTA wae sangat menarik gitu si Kurohige ini ngelawan si Seraphim dan keringat dingin gitu ya. Yonko gitu, Yonko ngelawan Seraphim atau berhadapan sama si Seraphim Mihawk ya, S-Hawk gitu ya, keringat dingin gitu dan sangat berhati-hati gitu. Tetapi kalau misalkan si Zoro ngelawan si S-Hawk, nah sepertinya akan sangat menarik lah, nanti kita akan bahas lah. Ya udahlah, karena ini mah cuma teori ya dan belum tentu kejelasan dan kebenarannya, tapi untuk 80% mah mungkin si Sanji ini memang akan berhadapan sama si Barges ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau salah pengucapan dan sebagainya, atau kalian memiliki teori yang lainnya, tulis aja di kolom komentar. Dan kalau misalkan ada salah kata ataupun apapun, tulis aja di kolom komentar, karena komentar tuh membuat saya menjadi lebih baik dan untuk masukan juga gitu ya, karena saya juga tidak sempurna dan masih merangkai kata untuk menjadi lebih baik ya. Ya udahlah, karena tenggorokan saya tuh sudah kering, hayang ngopi jeung udut kopi jarum coklat gitu. Wah mantap euy. Ya udahlah, salam sejahtera, asin sambal pada tempe tahu jengkol, goodbye, dadah.